Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Ya, semoga sehat dan dimudahkan semua urusannya. Kita akan bahas ya mengenai analisis komparatif ya atau analisis perbandingan antara profesor emeritus ya dan juga profesor kehormatan. Agar kita jelas ya perbedaannya ya, dan mana yang sudah tidak berlaku lagi dan mana yang masih berlaku berdasarkan pada regulasi yang terbaru. Kita lihat ya berdasarkan pada pergeseran regulasi jabatan profesor ini yang terbaru ya, seperti yang sudah kita pahami bersama ya, mengenai Permendikti-Saintek ya nomor 52 tahun 2025. Ini membawa perubahan yang signifikan, khususnya karena ini kita bahas ya seputar profesor, berarti ada dua yang diakui di sini, yaitu profesor aktif ya dan juga profesor emeritus. Ini bagi jabatan akademik tertinggi bagi dosen yang masih aktif ya. Sedangkan profesor emeritus ini profesor purna tugas yang bisa diangkat kembali oleh PTS ya. Apabila PTS memang sudah mengambil kebijakan untuk ya mengangkat profesor emeritus ya dengan segala konsekuensinya ya. Dengan segala konsekuensinya maksudnya adalah dari sisi haknya ya dan juga nilai tambah yang akan diperoleh institusi perguruan tinggi swasta tersebut. Implikasinya ya ini yang penting ya, bahwa profesor kehormatan yang sebelumnya diatur dalam Permendikbud-Ristek nomor 44 tahun 2024 kini sudah tidak lagi diakui di profesor kehormatan yang bisa ya berdasarkan pada kinerja yang luar biasa ya dari non dosen ya, biasanya dari orang lain ya, dari pihak lain ya, seperti dari pejabat publik ya atau mungkin praktisi ya, artinya memang dia bukan berkarir sebagai dosen ya. Maka dengan adanya ketentuan Permendikti-Saintek dan dihapuskannya yang profesor kehormatan ya, maka ini ya meskipun dalam ketentuan peralihan itu ya disebutkan ya bahwa yang sebelumnya ya sebelum berlakunya Permen 52 ini, sebelum berlakunya maka diselesaikan kontraknya sampai selesai. Begitu ya, kita lihat bahwa perubahan ini sangat penting ya karena menyentuh marwah jabatan profesor, integritas ya dan kehormatan jabatan akademik tertinggi ya, dan ini juga berkaitan dengan integritas keilmuan ya, standar dan kualitas pencapaian akademik yang diakui ya, dan juga berdampak pada kebijakan PTS ya, karena nanti akan berpengaruh secara langsung terhadap strategi dan juga pengembangan dari PTS, dan juga mempengaruhi akreditasi dan juga pembukaan prodi baru. Ini semuanya bisa digunakan ya dengan adanya profesor emeritus itu ya sebagai faktor krusial ya dalam penilaian mutu, baik itu berkaitan dengan akreditasi maupun prodi baru. Kalau kita ulang kembali ya mengenai definisi mengenai profesor, kalau profesor aktif ini ya jabatan akademik tertinggi bagi dosen dan diperoleh melalui promosi karir akademik yang terstruktur dan ketat ya. Jadi mulai dari AA ke lektor ya, kemudian lektor kepala ya, kemudian ke profesor ya, dan masing-masing juga ada syarat khususnya ya. Dalam setiap ya jabatan akademik juga memiliki kewajiban khusus ya setiap 3 tahun ya, maka semua itu harus terpenuhi ya, dan juga syarat promosi yang reguler, apalagi syarat promosi yang loncat jabatan yaitu sangat ketat ya. Jadi harus khususnya untuk yang profesor ya, harus memiliki publikasi ya di jurnal internasional bereputasi ya. Kalau berdasarkan pada permen yang baru itu disyaratkan ada 2 ya, publikasi ilmiah ya.
Dan syarat utamanya ya gelar doktor atau doktor terapan atau subspesialis, pengalaman sebagai dosen minimal 10 tahun, angka kredit riset ya minimal 45% dari total angka kredit kumulatif ya. Jadi ini jadi total semuanya ya, total semua kebutuhan ya, kebutuhan total angkanya, maka 45% itu dari penelitian ya. Khususnya karena guru besar, maka perbanyak yang jurnal nasional terakreditasi ya, dan ada jurnal internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi, juga ada jurnal internasional yang bereputasi dengan SJR 0,1 ya. Minimal 2 publikasi ilmiah atau karya seni berkualitas pada jurnal atau forum yang bereputasi. Jadi nanti tunggu juknisnya ya, memiliki sertifikat pendidik ya, dan dinyatakan lulus uji kompetensi. Nah, kita sekarang masuk secara substansial ya. Substansial ini ya, secara substansi itu seperti apa sih profesor kalau profesor aktif ya, dan juga profesor emeritus. Kalau profesor aktif ini kewajibannya ini melaksanakan BKD penuh ya, baik pendidikan ya, penelitian, pengabdian masyarakat ya, termasuk penunjang ini harus terpenuhi ya semuanya ya, minimal 12 SKS sampai batasan 16 SKS. Dia menunjukkan kepemimpinan akademik dalam bidang keilmuannya ya, dan melakukan pembinaan terhadap dosen junior dan juga mahasiswa ya, mahasiswa S2, mahasiswa S3 itu. Nah, kemudian itu kewajibannya ya, dan haknya dan pengakuan yang signifikan menerima gaji dan tunjangan kehormatan ya. Di gaji ya, termasuk di dalamnya tunjangan profesi dan juga tunjangan kehormatan, memiliki kewenangan akademik penuh dalam menjalankan tridharma dan mendapatkan pengakuan ya, baik secara nasional maupun internasional atas kontribusinya, baik terkait dengan publikasi ya maupun ya partisipasi aktifnya dalam konferensi internasional maupun nasional. Nah, sekarang kita masuk di profesor emeritus ya, sebagai pilar keberlanjutan ilmu. Jadi profesor purna tugas yang karena dedikasi dan prestasinya diangkat kembali oleh PTS untuk tujuan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi menurut Permen ini ya, dan dijelaskan juga tentang tujuan yang menjaga keberlanjutan tradisi keilmuan dan keunggulan akademik, yang memfasilitasi transfer pengetahuan ya, dan pengalaman lintas generasi ya, dan karena bisa menularkan ya, bisa melakukan mentoring ya terhadap dosen ya, peneliti yang lebih rendah jabatan akademiknya, dan juga mempertahankan SDM yang berkualitas tinggi ya dalam ekosistem pendidikan tinggi. Nah, syarat dan mekanisme profesor emeritus ya. Jadi ini harus profesor yang sebelumnya aktif mengajar dan juga aktif meneliti. Ya, karena dengan aktif mengajar dan aktif meneliti ya sebelumnya, maka ketika menjadi profesor emeritus ya, dia tetap ya memiliki kontribusi ya terkait dengan pengajaran, pembimbingan ya, dan juga penelitian, publikasi. Dan ini pensiun karena batas usia pensiun ya 70 tahun ya. Kemudian memiliki rekam jejak publikasi, riset atau kontribusi yang luar biasa yang bisa kita lihat di Sinta, bisa kita lihat di Google Scholar, yang bisa kita lihat di ResearchGate ya, Scopus ya, Web of Science ya, diangkat pimpinan PTS atas persetujuan dari Senat ya. Jadi harus ada persetujuan dari Senat ya, nanti bisa dilaporkan ke PD Dikti ya, di pangkalan data pendidikan tinggi, dan juga menyampaikan laporan evaluasinya secara berkala juga. Nah, sekarang masuk di kewajiban
hak dan kewajiban dari Profesor Emeritus. Jadi agar nanti kita jelas ya Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan juga yang masuk di kolom komentar itu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Profesor Emeritus, apakah sama ya dengan profesor yang masih aktif? Ya tentu tidak sama secara mutlak ya, karena ada hal yang berbeda ya. Maksudnya kalau terkait dengan kewajiban ya melaksanakan BKD sesuai dengan penugasan spesifik, ini bisa penugasan ataukah penugasan dari ya khususnya dari kampusnya ya, dari PTS ya, karena BKD-nya tetap harus dipenuhi ya. Kemudian fokus ya pada kegiatan penelitian, publikasi, dan juga pengabdian kepada masyarakat ya. Hanya penugasannya aja, kalau ini bisa jadi penugasannya untuk Profesor Emeritus ini ya, penugasan dari PTS yang bersangkutan ya, sehingga terkait juga dengan beban kerja dosennya. Dan menerima gaji atau penghasilan lain ya, sesuai dengan kesepakatan ya, ini bukan tunjangan kehormatan ya, bukan tunjangan kehormatan, tapi kesepakatan antara Profesor Emeritus ya dengan PTS. Kalau untuk hibah ya atau grant itu bisa ya, baik itu terkait dengan pendanaan riset dan juga pengabdian ya, boleh mengajukan ya yang sumber dananya dari APBN dan disebutkan secara khusus di depan namanya itu Prof. Emeritus. Kemudian dosen tetap PTS ya, jadi di PD Dikti tetap diakui sebagai dosen tetap PTS ya, jadi sebagai bagian dari sivitas akademika. Dan dalam penjaminan mutu diperhitungkan dalam rasio dosen dan kualifikasi, jadi masuk ya dalam rasio dosen S3 ya, atau rasio dosen dan mahasiswa itu masuk di sini. Daya ungkit akreditasi ini berperan positif ya, berperan positif dalam peningkatan akreditasi institusi dan juga program studi. Juga bisa berkontribusi dalam pemenuhan syarat SDM untuk prodi baru. Ini yang tadi juga sudah kita jelaskan. Nah, sekarang untuk bagaimana mencari keseimbangan yang batasan Profesor Emeritus dan juga bagaimana dampaknya bagi PTS. Di permen itu memang disebutkan ya 75 tahun untuk Profesor Emeritus, dan ini regulasi bisa berbeda antar negara ya. Kalau di Kanada ya, Profesor Emeritus itu tidak berbatas usia, jadi seumur hidup ya. Beda dengan yang pensiunan yang berasal dari senior scholar ya. Senior scholar bisa secara periodenya bisa 3 tahun ya, jangka waktunya nanti bisa diangkat kembali. Sedangkan di permen ini kan diatur ya maksimal 75 tahun untuk Profesor Emeritus, dan evaluasi berkala ya untuk memastikan ya produktivitas dan kontribusi berkelanjutannya. Tapi juga bisa ada potensi penghentian, dapat dihentikan jika tidak lagi produktif atau memenuhi persyaratan. Jadi nanti ini tergantung pada klausul ya, kontrak perjanjian antara badan penyelenggara PTS ya itu dengan Profesor Emeritus itu sendiri ya. Jadi harus ada pasal yang menyebutkan bahwa kontrak itu bisa dihentikan ya apabila tidak lagi produktif, tapi jangan sampai merugikan pihak yang lain. Nah, kemudian berkaitan dengan dampak positif bagi PTS ya, maka Profesor Emeritus itu bisa menjadi penguatan SDM unggul ya, dan juga berpengalaman. Bisa juga untuk peningkatan reputasi akademik dan juga daya saing institusi ya. Karena juga nanti terkait juga dengan hasil penelitian, publikasi jurnal ya, buku ajar ya, buku referensi dan yang lain ya. Kemudian juga narasumber ya pada konferensi internasional, pada konferensi nasional ya. Ini menjadi daya ungkit signifikan pada akreditasi institusi, dan ini adalah dampak positif ya bagi PTS. Nah, untuk konsekuensi bagi PTS ya, kewajiban finansial untuk membayar gaji atau honorarium bagi Profesor Emeritus ya, dan tanggung jawab dalam melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan objektif. Jadi
Itu penjelasan ya yang berkaitan dengan apa itu profesor emeritus ya, dan bagaimana regulasi yang terbaru yang tidak mencantumkan adanya profesor kehormatan tapi profesor emeritus, dan juga bagaimana regulasi ini bisa berbeda ya, berbeda antar negara ya. Kemudian juga dan bagaimana khususnya dampaknya bagi PTS yang nanti harus dipertimbangkan ya, baik dari sisi kontribusinya ya maupun dari sisi konsekuensi yang harus ditanggung oleh PTS ya. Demikian sahabat CP Channel ya. Semoga informasinya bermanfaat kepada sahabat semuanya ya. Bagi para dosen yang belum subscribe ya, silakan subscribe kanal Jejak Profesor ya, dan juga like dan juga beri komentar yang konstruktif. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.